mintalah segera mati apabila terjadi 6 perkara. Yang pertama, Imrotas Sufaha, penguasa yang bodoh. Penguasa di sini luas ya Mr. Dedat. Iya. Bukan hanya presiden. Pokok yang berkuasa lah, penguasa musik, penguasa rumah tangga, penguasa provinsi atau negara gitu. Tapi bodoh di sini maksudnya bukan bodoh dalam ilmu pengetahuan, bodohnya bodoh dalam agama, bodoh dalam Islam. Contoh, Mustafa Kemal Atatürk itu siapa Mr. Dedat? Masa dibilang pahlawan? Mustafa Kemal Atatürk itu 6 bulan tak mati-mati. Berarti sakaratul mautnya 6 bulan ya, tak mati-mati. Iya. Apa penyebabnya? Karena dia sombong. Iya. Kemudian menentang agama Allah saat jadi penguasa. Iya. Bahkan yang meruntuhkan Turki Utsmani termasuk juga Mr. Dedat. Iya. Dia memimpin pada tahun 1924 sampai 1938 Masehi. Kanker hati 1936, kemudian 1938 dia mati. Matinya Iya. itu sangat ngeri sekali ya Mr. Dedat. Iya. Bahwasanya bumi tidak terima, kemudian dikubur di atas batu. Iya. Para pemirsa, kalau Anda ada rezeki lebih, duit lebih, berangkatlah ke Turki, di kubur Mustafa Kemal Atatürk itu. Anda akan mengalami hal-hal yang baru. Nanti Anda setelah sampai di makamnya, Anda bisa mencium baju Anda saat keluar dari makam. Itu baunya lekat itu Mr. Dedat. Iya. Lebih busuk daripada bangkai. Ya benar, lebih busuk daripada bangkai. Ini contoh pelajaran bagi kita. Itulah orang yang menentang khilafah atau menentang khalifah Allah. Berarti ini bukan main-main ya Mr. Dedat, urusan khilafah ini. Iya. Sampai-sampai Al-Mahdi nanti di akhir zaman, di surat An-Nur, surat urutan 24 ayat 55 itu bahkan Allah berfirman di akhir ayatnya Mr. Dedat, Wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasikun. iya, bahkan Allah sendiri yang mengatakan fasik orang menentang khilafah itu Mr. Dedat. Iya. Tapi di sini kan khilafah Al-Mahdi. Sementara Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih itu dibilang pahlawan sama presiden, itu sudah Allah azab. Sekarang dia berada di alam sijjin ya. Iya. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Presiden bukan hanya saja di Indonesia Mr. Dedat, seluruh presiden dunia menganggap Mustafa Kemal itu pahlawan. Iya. Apa sebab? Ini disebut pasal keempat, mulkan jabbarian. Ini hadis Rasulullah dari riwayat Ahmad. ya, riwayat Ahmad. Tapi ada kabar gembira para pemirsa, summa yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, yaitu Allah nanti akan menutup pasal keempat ini, pasal presiden ini, dan masuk ke pasal kelima. Itulah disebut dengan Khilafah ala minhajin nubuwah. ya, saat itu Al-Mahdi jadi pemimpin. Nah Mr. Dedat, tadi kita akan berdoa cepat mati. Itu syaratnya yang pertama adalah imratus sufaha. Kemudian syarat yang kedua Mr. Dedat, Kota syahwati. ya, muncul antek-antek penguasa yang suka memaksa kehendak. Antek-antek penguasa ini luas, bukan saja polisi. Kalau kita contoh lah, misalkan surat An-Nur ayat 30-31 itu masalah jilbab. Kalau ada orang tidak pakai jilbab itu kan tidak dipaksa Mas Dedat. Iya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 257, la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam Islam. Tapi Ya. kalau peraturan-peraturan yang ada, misalkan tak pakai helm, itu kena denda 200.000. Itu termasuk kotrotas syaroti ya Mas Dedat. Iya. Nah, itu memang kita perlu taat juga, karena kan demi keselamatan kita, benar. Tapi sistem pemaksaan ini sebenarnya tidak boleh juga. Ketika ada orang tidak ada pakai helm, kita tekan harus pakai helm, tak bisa juga karena pemaksaan. Kita harus toleransi juga. Islam itu sendiri toleransi sebenarnya. Iya. Kemudian Mr. Dedat, syarat ketiga supaya kita doa mati itu boleh, apa Mr. Dedat? Wabai al-hunmi. Ya, wabai al-hukmi, yaitu hukum mudah dijual beli. Sekarang sudah terjadi. Ya. Sudah Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Yang miskin hukumannya berat, yang kaya hukumannya ringan saja. Kemudian syarat keempat agar kita boleh doa cepat mati Mr. Dedat, Wahtifafan bidami. ya, banyak kasus pembunuhan. Wastifakhfan bidami. Kita di sini juga tidak mengarang ya Mr. Dedat, tapi ada dasarnya ya Mr. Dedat. Ya. Abis alifari anahu qol.
Ya, telah berkata Abis Al-Rifari, dia pernah mendengar Rasulullah bersabda. Ini yang kita sampaikan tadi. Sudah 4. Jadi kalau ada misalkan orang ini kurang ilmu, kurang baca buku, kurang luas wawasan, itu nggak apa-apa misalnya, itu memang tantangannya seperti itu. Dan mereka pun siapa yang mau kita dengar? Kita lebih mengambil pendapat ulama Al-Kindi, Abis Al-Rifari, Ihsan Tanjung, Rahmat Baikuni, Zulkifli Muhammad Ali, Ihsan Tanjung tadi kan termasuk juga, apalagi yang dari Malaysia, dan termasuk juga ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, Syekh Ali, kemudian IRF, Islam Red Foundation, termasuk juga yang terakhir kita baca buku Ensiklopedia Akhir Zaman ya Mas Dedat. Ya, tentang 10 tanda besar kiamat. Ya, lengkap di sana hadis-hadisnya, riwayat Tabrani, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud. Termasuk juga di dalam Al-Mishkah. Termasuk juga yang pernah disahihkan oleh Albani itu juga ada. Ya. Kemudian Mr. Dedat, syarat doa boleh cepat mati. Yang kelima adalah Waqoti atau rahim. terputusnya tali silaturahim. Memang benar para pemirsa, sekarang ini gara-gara salah tulis saja di Facebook jadi kelahi, perang. Memang itulah, makanya kita telah bersumpah demi Allah tidak 100% melayani komentar ya Mas Dedat. Iya. Dan kita tidak butuh komentar-komentar seperti itu, kecuali kalau motivasi boleh. Kalau kita kalau ada orang nantang kita komentarkan yang pedas. Ya memang, tapi kalau dilayan habis energi. Nah, kemudian yang terakhir syarat boleh doa cepat mati Mr. Dedat, nomor 6. Wa nahwan yatakhizuna Qur'ana mazame yaqaddimunahu ghanihim wa in kana faqallam minhu fiqhan. Muncul pemuda baca Quran dia bagus, celana dia isbal, tapi dia suka menyalahkan orang lain Mr. Dedat. Ya, dia mengatakan Maulid Nabi bid'ah, Islamiat bid'ah. Tapi demokrasi tak bid'ah. Ya. Ini kena ini. Demokrasi halal ya. Kalau Isra Mi'raj, Maulid Nabi bid'ah. Nah, kalau mabuk pun tak bid'ah. Iya, minum narkoba. Jadi Mr. Dedat, kalau seandainya politikus kita ini tahu demokrasi itu dilaknat Allah, mereka pasti taubat sekarang. Tapi memang kalau kita baca surat Al-Ghasyiyah, surat nomor 88 ayat 21, fadzakir innama anta mudzakir. Kita cuma menyampaikan ya Mr. Dedat, masalah petunjuk atau hidayah itu Allah yang kasih. Ya para pemirsa, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar.